Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Pagi ini Botani Channel ingin sharing sedikit ya tentang tanaman hias daun yang sekarang mungkin sedang booming, tapi sebetulnya ini adalah tanaman-tanaman yang sudah biasa ya, banyak sebetulnya di pekarangan-pekarangan pedesaan, juga di pekarangan rumah ya. Hanya mungkin karena dengan adanya epidemi sekarang, orang lebih banyak di rumah dan cenderung ingin memelihara tanaman-tanaman untuk mengisi waktu ya. Ini adalah salah satunya. Saya ingin sharing tentang salah satu tanaman ini. Ini adalah Syngodium. Syngodium ini, tanaman Syngodium ini adalah tanaman daun ya, seperti yang saya tadi sampaikan. Syngodium ini berbentuknya seperti panah ya, daunnya itu seperti panah nih, seperti ini nih. Tuh ya, kayak menuju anak panah kayak gitu ya. Hanya di sininya terdapat lekukan seperti itu. Untuk Syngodium ini dia bisa tumbuh di daerah yang bersuhu antara 15 sampai 28 derajat. Jadi kalau misalkan dia ditaruh di dalam ruangan, usahakan Syngodium ini suhu di dalamnya berkisar seperti itu. Untuk Syngodium ini dia bisa hidup di luar ya, karena memang tempat asalnya adalah di hutan hujan tropis ya. Hanya dia tidak boleh langsung kena sinar matahari. Kalau langsung kena sinar matahari dia akan gosong. Nah, untuk Syngodium ini biasanya dia mendapatkan bias-bias sinar matahari atau di bawah naungan-naungan pohon yang lebih lebat dari dia. Nah, kalau kita ingin menanam Syngodium ini, kita bisa lakukan dengan cara ya ditaruh, misalnya ditanam di tanah atau dalam pot seperti ini. Nah, kalau dalam pot seperti ini kita bisa taruh di dalam rumah, bisa. Syngodium bisa hidup di tempat yang agak redup seperti itu. Kita taruh dekat jendela ya, atau seperti ini saya taruh di lobi beranda. Jadi yang tidak kena hujan, tapi dia tetap masih mendapatkan bias sinar matahari pagi, kadang sore ya. Untuk Syngodium ini, kalau para pencinta Botani Channel ingin memeliharanya, sebetulnya sangat mudah dan gampang sekali. Karena Syngodium ini dia akan cepat beranak ya, akan cepat beranak atau memperbanyak diri. Dia maksudnya bukan beranak tapi memperbanyak diri ya, karena dia tidak memiliki umbi ya. Dia memperbanyak dirinya dengan sulur-sulur yang keluar seperti ini. Nah, ini dia sulur-sulurnya seperti ini. Ini kita bisa potong. Nah, kita bisa potong di sini.
Ini kan sudah ada akar anginnya udah keluar nih. Ini bisa potong dan kita bisa tancapkan lagi. Yang saya miliki ini waktu itu hanya di pot kecil, tapi setelah agak banyak kemudian saya pisahkan ya, kemudian dipotong-potong seperti ini, kemudian diperbanyak. Akhirnya dari satu pot kecil jadi ada 4 pot besar gitu. Yang ini yang awal kalau nggak salah, makanya dia daunnya lebih besar-besar, dia lebih besar-besar tuh. Yang ini yang awalnya indukannya ini, kemudian direcah menjadi 3 pot besar. Untuk Syngodium ini dia selain tadi boleh di dalam rumah atau misalkan di luar, tetapi dia harus kena bias sinar matahari, jangan langsung. Kemudian untuk penyiramannya saya lakukan sebetulnya tiap hari, hanya saya disemprot begitu aja, disiramnya. Dia untuk penyiraman sebetulnya si Syngodium ini membutuhkan media yang lembab ya, dia membutuhkan media lembab tapi tidak becek, sehingga pot yang dibeli harus drainasenya harus berjalan lancar ya. Jadi dia ingin lembab tapi tidak becek gitu. Karena kalau dia terlalu basah, maksudnya becek, terlalu banyak air disiram, dia akan busuk dan mati. Begitu juga kalau kekurangan air, dia akan kering dan mati juga. Jadi sebaiknya kalau misalkan para pecinta botani menanam Syngodium ini, untuk penyiramannya kita raba aja dasar ininya, dasar dalamnya apakah masih basah atau kering. Kalau kira-kira udah kelihatan kering, saatnya untuk disiram begitu. Kemudian untuk pemupukan sebetulnya dia tidak perlu banyak dipupuk ya untuk awal-awal, tapi namanya juga tanaman kalau awal-awal tidak dipupuk ya memang dia hidup tapi mungkin tidak akan subur. Nah, untuk para pencinta botani ini bisa dipupuk sebulan sekali, itu cukup. Bisa juga 2 minggu sekali, silahkan, itu diatur saja. Bisa menggunakan air beras atau air vetsin ya, atau misalkan dengan bahan kimia ya, misalkan menggunakan Golmor atau pupuk daun lainnya. Sebaiknya disemprotkan ke seluruh daunnya juga dengan medianya gitu. Untuk tadi, selain tadi yang harus diperhatikan juga kalau misalkan dalam pot, jadi harus diperhatikan potnya itu cari pot yang berlubang sehingga airnya mengalir, tidak menggenang ya, karena dia tadi memang senang yang lembab. Selain itu juga tempatkanlah untuk Syngodium ini di tempat yang aliran udaranya mengalir dengan baik gitu. Jadi dia akan tumbuh dengan baik kalau aliran udaranya baik. Jadi seperti ini saya taruh di beranda, jadi angin tetap ada. Tapi kalau misalkan ditempatkan di dalam rumah juga bisa, seperti tadi saya sampaikan, dia bisa hidup. Sekali-kali keluarkan gitu ya. Selanjutnya untuk pupuk tadi, pupuk ya bisa juga mungkin dikasih tadi pupuk seperti ini. Saya pupuk daun ya, pupuk hanya untuk pupuk daun karena kadang-kadang saya sibuk. Jadi kalau pupuk daun ini bisa 4 sampai 4 bulan atau 3 sampai 4 bulan baru pupuk lagi. Tapi kalau dalam waktu misalkan sedang santai, saya biasanya kadang-kadang disiram juga dengan bumbu dapur ya, vetsin kayak gitu. Nah, untuk Syngodium ini tadi seperti tadi saya ini sifatnya dia sebetulnya merambat seperti ini nih. Jadi pemangkasan atau
perapihan harus dilakukan. Dia hidupnya seperti ini nih, menjalar ya, merambat. Nah kalau misalkan ini bisa dipotong jadi beberapa untuk jadi bibit baru gitu, supaya tanamannya juga mungkin lebih rapih kelihatannya, tidak menjalar kemana-mana ya. Untuk Syngodium ini dia bisa hidup kalau di dalam ruangan itu 1-2 meter, tapi kalau misalkan di hutannya dia sendiri bisa tumbuh sampai 10 meter ya, karena memang tidak dipangkas, tidak dipangkas dan tidak banyak gangguan mungkin ya. Kalau di dalam kan kita akan pangkas karena tadi tidak rapi seperti itu. Untuk sekarang tadi tanamannya sudah, cara merawatnya sudah. Nah ada penyakitnya ya, hama. Nah hamanya biasanya dia itu kutu atau kutu putih ya, kutu putih, kemudian laba-laba atau tungau. Nah kalau misalkan seperti itu kita harus lakukan untuk mencegahnya dengan disemprot dengan insektisida. Nah untuk saya di sini sih saya biasakan menggunakan sunlight ya, campuran dengan air kemudian disemprot. Jadi karena ini dekat rumah, dekat beranda, jadi tidak mengandung racun maksudnya gitu. Nah untuk Syngodium ini yuk kita lihat daunnya itu seperti apa. Oke. Nah Syngodium ini dia tadi seperti saya sampaikan, dia membentuk seperti panah ya, seperti panah seperti ini, bukan hati tapi seperti panah. Kemudian dia terbelah di sininya seperti ini tuh. Guratan daunnya begitu jelas ya terlihat, tapi dia tidak licin ya, tidak licin dan tidak tidak ada lilinnya seperti kalau keladi kan ada lilinnya, ini enggak. Jadi kalau begitu disiram dia langsung menyerap seperti gitu, bukan jatuh ya. Kalau keladi kan biasanya jatuh. Kemudian dia juga batangnya juga banyak tuh menjalar ya, batangnya banyak seperti itu. Jadi setiap tangkai satu daun biasanya, satu tangkai satu daun. Nah untuk Syngodium ini sebetulnya ada banyak macamnya, ada yang putih, ada yang pink, dan ada yang hijau. Tapi kebetulan saya punyanya yang hijau seperti ini, yang mungkin yang ini yang gampang dicari ya. Tapi nanti suatu saat coba kita cari ya untuk yang sini. Nah dalam satu pot ini, satu indukan, dia bisa berwarna macam-macam. Yang ini hijaunya tua banget. Nah ini bercaknya hijaunya ada hijau, ada muda dan bercaknya sedikit, atau belang-belang seperti ini. Jadi dalam satu pot satu indukan dia bisa bermacam warna, macam corak ya, maksudnya macam corak. Waktu kecilnya dia sama seperti ini tuh, kuncup kecilnya seperti ini tuh. Kita lihat ke dalam ya. Tuh, itu adalah kuncup pertama kali, daun pertama kali, ini kecil kan tuh sama, tapi dia lebih putih ya. Nanti baru bercaknya kelihatan kalau dia sudah lebih besar. Nah ini juga ini agak kecil-kecil karena memang ini kalau nggak salah nomor 3 setelah dipecah gitu. Nah, jadi para pencinta Botani Channel, bila mana ingin memelihara Syngodium ini, silahkan, tapi perhatikan sifat-sifatnya dia ya, supaya tanaman kita bisa tumbuh subur, kemudian lebat seperti ini, karena kita sesuaikan kondisinya dia, sifatnya dia, dan jadi banyak beranak gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton Botani Channel. Semoga ini menginspirasi para pencinta Botani Channel, juga menambah wawasan, juga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih, sehat terus, bahagia selalu ya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.